Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Agusti Wahyuni, NIM 0306230302 dari kelas Teknologi Benih 1. Izin ingin melanjutkan pembahasan mengenai analisis kelayakan produksi benih timun. Kita masuk di standar budidaya tanam. Di dalam standar budidaya tanam ini terdapat asumsi umum, kuantitas tenaga kerja, material, harga, biaya variabel, biaya tetap, total biaya produksi, dan hasil panen timun. Pada asumsi umum itu diasumsikan proses produksi timun itu dilakukan selama 1 tahun dengan lahan yang digunakan yaitu 10.000 meter persegi dengan satu siklus produksi diasumsikan selama 2 bulan. Di bagian kuantitas tenaga kerja itu yang pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan pada 5 hari, dilakukan selama 5 hari di minggu pertama, itu selama 8 jam per hari oleh 2 orang. Nah, untuk menghitung jumlah HOK per aplikasi itu kita menggunakan rumus yaitu jumlah orang dikali dengan jumlah jam per kegiatan sehari dibagi 8 jam. Seperti ini contohnya, untuk menghitung jumlah HOK per aplikasi persiapan lahan itu jumlah orangnya 2 dikalikan dengan buka kurung jumlah jam kegiatannya 8 dibagi 8 hasilnya 2. Untuk pemasangan mulsa ini jumlah orangnya 2 dikalikan dengan jumlah jam per kegiatannya itu 4 jam, kemudian dibagi 8 hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai dengan panen. Untuk persiapan lahan ini dilakukan 5 hari di minggu pertama. Ini B1, M1 ini maksudnya bulan pertama, minggu pertama. Ini kenapa 10? Itu didapatkan dari hasil jumlah HOK per aplikasi 2 dikalikan dengan 5. 5-nya itu dari 5 hari. Nah, untuk pemasangan mulsa sendiri juga sama dengan cara jumlah HOK per aplikasi 1 dikalikan dengan 1 hari. Ini pemasangan mulsa dilakukan 1 hari setelah persiapan lahan, berarti masih masuk ke minggu pertama. Sementara untuk jumlah HOK per siklus produksi atau siklus tanam itu didapatkan dari menjumlahkan selama 1 tahun produksi. Jadi ini G10 sampai BH10 itu maksudnya ini dari bulan dari ini. Nah, ini dijumlahkan sampai ke sini, sampai ke sini BH ini hasilnya itu tadi hasilnya 10. Ini untuk penyemprotan itu 1 orang dikalikan dengan jumlah jamnya itu 2 jam dibagi 8 sama dengan 1. Nah, ini dilakukan 2 minggu sekali. Ini kan bulan pertama, ini kan minggu pertama, maaf. Jadi 2 minggu sekali selama 2 bulan dilakukan pada ini minggu kedua, pada minggu kedua bulan pertama. Terus 2 minggu sekali, jadi kayak
ini 1 2, situ 1 2, dilakukan lagi ini sampai panen. Cara menghitung jumlah HOK per aplikasi dari persiapan lahan sampai panen itu sama dengan menggunakan rumus itu. Masuk ke bagian material. Ini material terdiri dari benih, ZA, urea, TSP, KCl, MKP, CNG, mutiara, pupuk kandang, dan pestisida. Di mana benih ini per aplikasinya ada 5 biji, ZA-nya 12 kilo, dilakukan 2 kali. Urea juga 10 kilo dilakukan 3 kali, TSP 15 kilo dilakukan 3 kali, KCl 21 kilo 3 kali, MKP 3 kilo 3 kali, CNG 5 kilo 2 kali, mutiara 50 kilo 5 kali, pupuk kandang 2 hari dilakukan 1 kali saat pemupukan dasar setiap periode tanam. Pestisida ada 1 box, itu dilakukan selama 3 kali. Nah, benih, jumlah material per siklus produksi untuk benih yaitu 25. 25 ini dilakukan 25 ini didapatkan dari sum G19 sampai BH19. Ini dijumlahkan selama selama siklus produksi tanaman 1 tahun. Nah, untuk ZA ini 60, sama seperti benih, dia juga dijumlahkan dari produksi pertama sampai produksi terakhir. Seterusnya sampai pestisida juga begitu. Untuk harga ini persiapan lahan 50.000 per HOK. Dari persiapan lahan sampai panen itu 50.000 semua per HOK. Untuk material itu di harga benih 45.000, ZA 6.000, seterusnya sampai pestisida ini 1.600.000 per box. Masuk ke bagian biaya variabel. Persiapan lahan itu ada 500.000. Biayanya itu 500.000 ini didapatkan dari G32 ini dikalikan dengan G10. Jadi 10 dikalikan dengan 50.000 hasilnya 500.000. Terus ini juga pemasangan mulsa. Ini dari G33. Mana G33? Ini 50.000 dikalikan dengan berapa tadi? G11 ini 1. Jadi 50.000 dikali 1, 50.000. Seterusnya itu berarti ini harga dikalikan dengan kuantitasnya. Itu sampai terus pestisida begitu. Setelah itu untuk biaya variabelnya itu biaya variabelnya di bulan
2.375.000. Ini didapatkan hasilnya dari sum G52 ini sampai dengan G69, itu di total dijumlahkan dapatnya itu tadi, dapatnya ini 2.375.000 ini. Begitu juga dengan seterusnya, selanjutnya itu juga hasilnya ini 425.000 ini didapatkan dari sum H52 ini sampai H69, ini sampai ke sini pokoknya ditamatkan. Oke. Masuk ke biaya tetap, itu untuk transportasi diasumsikan per bulannya 50.000. Untuk listrik atau pompa air juga ada 150.000, perbaikan alat 50.000, penyusutannya ini. Oke. Masuk ke biaya tetap tadi sudah. Biaya tetap ini biaya tetap ini dijumlahkan dari transportasi sampai penyusutan per bulan, menghasilkan nominal 363.348 rupiah. Oke. Untuk masuk ke bagian total biaya produksi, itu dari G70 biaya tetap dijumlahkan dengan G50 biaya variabel, menghasilkan total biaya produksinya 2.738.348 rupiah. Total biaya variabel dalam 1 tahun yaitu 3.996.000 rupiah. Ini untuk total biaya dalam 1 tahun yaitu 7.443.667 rupiah. Pada masuk bagian hasil panen timun, itu jumlah panennya dalam 1 kali produksi itu 28 kilo dengan harga panen 650.000 dengan total penerimaan 18.200.000. Jumlah panen ini kan 28 kilo. Nah, kalau dikalikan dengan dijumlahkan selama 1 tahun itu hasilnya 140 kilo dengan harga panen selama 1 tahun itu 3.250.000. Jadinya penerimaan yang diperoleh dalam 1 tahun yaitu 91 juta.
Baik, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai standar budidaya tanam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.